Halo semuanya, selamat datang di video e-learning my skill. Dan di materi kali ini kita akan membahas keyword research. Masih bersama aku Antonius Satria, SEO and Assumption and Transfers. Apa aja yang akan kita pelajari di video ini? Ada dua. Yang pertama mengenal SEO on page, yang kedua gimana caranya melakukan keyword research. Jadi tahapan yang paling pertama adalah kita tahu dulu nih on page tuh scope-nya apa aja, baru setelah itu kita masuk ke keyword research supaya kita tahu nih kira-kira kata kunci apa yang bisa kita gunakan ketika kita memilih kata kunci untuk mengoptimalkan website kita. Nah, kita masuk di mengenal SEO on page. Nah, teman-teman bisa nih sambil buka sheet-nya nih di SEO checklist-nya MySkill. Silakan diklik ya teman-teman. Apa aja nih yang bisa dilihat di sini checklist-nya gitu. Oke, kita lanjut dulu. Ini mengenal on page. Kalau teman-teman baru pertama kali dengar on page, ya, atau mungkin cuma sekedar dikasih tahu teman, oh ya on page tuh kayak gini website dioptimalkan. Nah, lebih jelasnya sebenarnya on page itu adalah metode optimasi website yang difokuskan secara internal atau dari dalam website. Jadi ada dua nih, on page, off page. On page di dalam, off page di luar website gitu. Nah, ada beberapa elemen yang bisa kita optimalkan dari sisi on page gitu. Nah, beberapa hal itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada meta title, description, taxonomy, keyword, hidden structure, internal link, page speed, crawlability, image, video content, dan sebagainya. Jadi intinya on page itu ditujukan untuk membangun website atau konten yang berkualitas dengan struktur konten yang lengkap dan menjawab kebutuhan pengguna atau search intent istilahnya. Nah, dalam membangun on page ini ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan lah. Misalnya di sini ada website yang rapi dan berkualitas, lalu ada artikel berkualitas yang sesuai dengan segmen, lalu mengoptimalkan halaman utama atau homepage-nya. Nah, misalnya kita bahas satu persatu dulu ya. Di website yang rapi dan berkualitas, contoh misalnya ini ada website yang memiliki loading speed atau loading time yang cepat. Kalau websitenya misalnya lembut banget, pasti user udah males gitu. Makanya itu bisa dibilang website tidak berkualitas gitu. Kayak disarankan kalau bisa dibetulin dulu nih websitenya supaya kecepatannya tuh tidak lama, tidak lemot lah ya. Terus responsif dan bisa dibuka di komputer atau handphone atau smartphone ya, atau tablet. Nah, selain itu harus secure juga, keamanannya harus tinggi. Makanya mungkin di video e-learning sebelumnya teman-teman bisa melihat, oh iya penting banget tuh ternyata kalau websitenya tuh secure atau aman. Terus minim link di halaman yang error. Jadi jangan sampai nih kalau kalian punya halaman error, kalau bisa halamannya itu di redirect biar tidak menghasilkan halaman website yang error. Nah, di bagian yang artikel yang berkualitas atau sesuai segmen, ini pada dasarnya ya orang cari informasi di Google supaya mendapatkan jawaban di artikel atau bikin blog yang dibuat. Nah, makanya kita tuh perlu bikin artikel yang memang sesuai dengan segmen user kita. Misalnya kita segmennya adalah Gen Z gitu, maka bahasa yang kita buat dalam pembuatan konten artikel tuh harus yang Gen Z banget gitu. Bisa pakai misalnya gue lo gitu di sebuah kontennya. Jadi kalau misalkan brand atau kalian tuh menjual produknya untuk Gen Z, ya bahasakannya dengan Gen Z gitu. Kan jangan tidak sesuai lah gitu. Makanya kalau segmennya kita udah tahu, akan lebih enak buat kita tuh memetainnya lah dari sisi pembuatan kontennya atau artikel yang berkualitas. Nah, terus dari sisi pengoptimalan halaman utama atau homepage, bisa dibilang homepage itu adalah halaman lobby utama ya yang paling penting gitu. Kalau kita membuat homepage-nya tuh tidak menjelaskan secara menyeluruh atau mungkin fiturnya tidak kita tampilkan, nah itu tuh akan sangat sulit buat user untuk memahami ini tuh sebenarnya apa sih, fiturnya tuh apa aja sih, yang dijual tuh apa sih. Jadi
pentingnya kita membuat halaman homepage yang powerful gitu. Hanya deskripsi, keunggulan, benefit, fitur, service dari brand yang kita buat ini agar kita bisa optimal, ya harus ditampilkan sebanyak-banyaknya di halaman homepage gitu. Tentunya ya disesuaikan ya, tidak berlebihan juga gitu. Nah, konten umum pada website, kalau teman-teman mungkin memperhatikan struktur website misalnya, biasanya ada homepage, ada about page, ada contact page, ada article page, ada product page, ada specific landing page. Itu jelas ya, ada beberapa konten yang buat gitu. Kalau homepage jelas ya keseluruhan halamannya kita bisa lihat, terus about itu ya tentang halamannya, apa yang bisa kita informasikan tentang kita. Biasanya di about tuh ada kayak perusahaan ini tuh bergerak tentang apa, brand ini tuh bergeraknya untuk siapa, tujuannya siapa, produk apa, kita tuh membuat produk ini karena apa gitu, atau kita punya timnya tuh siapa aja. Kalau kalian punya pertanyaan coba klik ke sini gitu. Jadi misalkan ada arahan link yang biasanya arah ke bagian lain. Contoh misalkan diarahkan ke kontak gitu. Nah, di halaman kontak ini biasanya mungkin cuma sekedar Google Maps, alamat, atau misalnya sekedar form yang isinya tuh cuma berisi kolom dari kita atau dari user atau visitor yang dia membutuhkan jasa atau servis kita lah gitu. Itu kalau memang konteksnya barang dan jasa. Tapi kalau misalkan kita e-commerce misalnya, biasanya kontak tuh ya isinya tentang customer care, lokasinya di mana, nomor teleponnya kemana, kalau mau email ini kemana gitu. Nah, artikel itu adalah isinya tentang artikel yang bisa menopang lah. Jadi sebenarnya kalau di SEO itu artikel tuh lumayan penting dan berdampak besar terhadap pengoptimalan halaman website. Masuk juga kaitannya dengan product page. Kalau kita punya halaman produk, kita punya halaman artikel gitu, tentunya si halaman produk tersebut kita bisa lihat akan menampilkan banyak sekali yang terkait dengan produk yang kita punya gitu. Termasuk juga misalnya kalau di e-commerce, mungkin teman-teman di sini nggak asing dengan belanja online. Kalau kalian mencari sesuatu di Google, pasti kalian akan menemukan halaman produk itu. Kalau misalnya halaman produknya halaman produknya banyak, kategorinya banyak, udah berarti kita akan sesuaikan dengan jumlah halamannya gitu. Nah, termasuk kalau kita punya halaman produk tuh strukturnya juga harus rapi tuh, produknya, katalognya, kategorinya atau apa gitu. Jadi bisa dibilang itu hal-hal yang penting banget gitu kalau kalian mau mengoptimalkan sebuah halaman product page maupun artikel juga. Artikel juga penting banget tuh buat kita menopang halaman produk gitu. Kita punya produk sepeda, terus kita punya artikel, kita bahas tentang sepedanya. Terus misalnya dari sisi kita mengoptimalkan artikel sepeda, kita membahas edukasinya, lalu kita arahkan ke halaman produk. Jadi itu sebenarnya saling terkait tuh. Home, about, contact, artikel, produk. Terus specific landing page. Misalnya, biasanya kalau specific landing page itu tuh terkait dengan promo misalnya. Ini landing page promo di bulan ini, kayak gini. Terus promo yang misalnya landing page itu cuma aktif sebulan gitu, terus nanti sebulan lagi nggak aktif. Nah, itu tuh bisa disesuaikan dengan kondisinya ya gitu. Kalau kita ngomongin konten umum pada website. Terus kalau kita ngomongin peran artikel di sebuah konten, kita ngomongin tentang gimana sih kita nge-develop artikelnya atau kontennya untuk menopang halaman website utama gitu. Jadi kalau kita membahas pembuatan artikel, kerangka artikel, biasanya intinya adalah artikel tuh harus menjelaskan. Nah, di sini ada gambarannya kurang lebih ya. Anggaplah artikel itu kayak kita nebar jaring ikan, terus kita nggak tahu nih nanti orang-orangnya mau nyangkut ikan kita tuh yang mana gitu. Jadi kalau kita udah membahas tentang menebar jala ini ya udah kita nggak tahu nih orang yang masuk yang mana, kita akan coba pilih, nanti dia akan terseleksi dengan sendirinya mana yang paling relevan dengan produk kita dengan artikel yang sudah kita kasih tahu tadi gitu. Nah, terus jadi kalau misalnya ada orang nyari di artikel, kan di internet pengguna tuh banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya
Kalau dari sisi misalnya pengoptimalan artikel semakin luas, pembahasannya semakin kemana-mana, sebenarnya itu kan udah nggak relevan. Tapi kalau misalkan itu terkait dengan produk kita, itu nggak ada masalah sebenarnya. Selama produknya masih sama, misalnya kita bergerak di bidang finansial, ya, kita akan membahas tentang finansial itu kan terlalu luas ya. Yang penting masih dalam skop finansial. Kalau misalkan tiba-tiba kita membahas tentang finansial, tapi kita tiba-tiba bikin konten artikel tentang nama bayi, nah itu udah mulai aneh, itu udah mulai kemana-mana. Nah kalau misalnya kita udah tahu nih, udah polanya itu udah ketemu, udah enak banget sih sebenarnya kita bikin artikel ataupun konten. Nah contoh ya, misalnya di sini ada keyword cara menghadapi stres kerja gitu. Di sini ada yang bagian all result, terus yang sebelah kanan tuh ada gambarnya gitu. Nah, dengan artikel dan infografis yang berkualitas yang kita miliki, maka kita akan mendapatkan banyak traffic. Ya, ini selama relevan ya sebenarnya. Relevan gambar, result, hasilnya, step by step, atau informasi yang kita kasih gitu. Ini kan kebanyakan cara menghadapi stres. Kalau kita ngomongin cara, pasti gak hanya sekedar satu aja gitu caranya. Bisa aja lebih dari satu, bang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya banyak mereka yang menambahkan number kayak misalkan 7 cara, 10 cara, 5 cara dan sebagainya gitu. Nah, termasuk juga kalau kita punya konten gambar misalnya, kan kalau kita bikin artikel pasti ada aset gambar gitu, atau infografik lah. Infografiknya kita bikin nih 5 langkah ini gitu. Terus kita masukkan ke dalam artikel, tentunya itu akan lebih powerful karena dari keseluruhannya itu akan lebih optimal lah gitu. Kita bisa dapat visibility-nya dari search engine yang all result, terus kita juga bisa dapat yang image result, kan lebih powerful. Terus dari sisi melakukan keyword research, kalau kita ngomongin keyword research, bisa dibilang nih hal yang agak tricky ya. Kalau kalian bikin keyword research, itu disarankan kalian punya bank data buat keywordnya dulu, biar kalian kalau bikin keyword tuh lebih rapi, bikin konten artikelnya tuh nggak double atau pembahasannya nggak sama. Jadi better kalian bikin satu konten dengan keyword yang powerful, tapi kontennya itu lengkap, ketimbang kalian bikin artikelnya banyak tapi dibahasnya tuh sedikit-sedikit gitu. Karena better kalau udah satu halaman atau satu artikel tuh membahas satu poin yang penting, itu kalau misalkan bisa dijadikan satu artikel itu akan lebih banyak. Jadi satu artikel atau satu halaman website tuh bisa menggenerate banyak banget keyword gitu. Contoh misalnya gini ya, kita ngomongin tentang kesehatan misalnya. Contoh misalnya penyakit jantung gitu, kita akan bahas topik besarnya adalah penyakit jantung, keywordnya adalah penyakit jantung. Nah kita mau bikin artikel nih tentang penyakit jantung gitu. Penyakit jantung itu kira-kira kerangkanya akan seperti apa? Contoh misalnya penyakit jantung, kata kunci turunannya misalnya apa? Kita akan bahas kerangkanya. Misalnya penyakit jantung, di bawahnya ada penyebab penyakit jantung, terus kerangka berikutnya adalah misalnya pertolongan pertama penyakit jantung, terus obat-obatan supaya menghindari penyakit jantung, atau langkah pertama supaya tidak terkena penyakit jantung gitu, atau apa. Jadi intinya sebenarnya ada penyakit jantung, tapi kita bisa develop satu persatu di tiap pembahasannya gitu. Tentunya dengan kalau kesehatan tuh harus kredibel ya, dikonfirmasi dengan dokter atau ahli gitu, sehingga kita bisa ngasih informasi dan artikel yang kita sebar itu adalah artikel yang bervalue, bernilai gitu, dan informasinya ini valid karena kita sudah validasi dengan ahlinya gitu. Atau yang misalnya kalau kalian ingin memberikan tips and trick gitu, misalnya ingin membuat website dengan singkat, dengan 5 cara, cuma dengan drag and drop, itu kalian biasanya kasih step by step, step 1 gini, arahkan, gunakan ke sini, lalu pilih menu yang ini, langsung create websitenya, pilih template dan sebagainya, langsung jadi. Itu bisa juga tuh bikin website misalkan, atau kerangka turunannya kalau website, cara menggunakan website tanpa coding dengan A, dengan B, dengan C. Kayak misalkan kalau di membuat desain presentasi dengan Photoshop misalnya, atau dengan Google Slide, atau misalnya dengan Canva gitu. Itu kan turunannya sebenarnya banyak ya, bisa diturunkan. Nah, sebelum kalian melakukan penelitian gitu ya, ini balik lagi ya, back to basic, bahwa tanyakan dulu nih sama diri kalian, kira-kira kata kunci atau keyword atau informasi apa yang kira-kira tuh kita ingin temukan gitu. Misalnya kita ingin cara membuat slide presentasi yang bagus, nah
bayangan kita kalau kita mencari itu di internet, kira-kira hasilnya kayak gimana ya? Apakah akan ketemu hasilnya tools-toolsnya, ataukah step by step-nya, ataukah videonya, ataukah apanya gitu. Jadi kita udah bayang nih, oh ya maunya tampilannya kayak gini. Nah itulah yang akan kita develop. Terus kata-kata mana yang menurut kita tuh akan digunakan orang di Google untuk menemukan informasi. Nah, kan kadang-kadang kata-kata tuh suka tipis-tipis ya, kayak misalnya cara menggunakan gitu, atau cara memakai, atau cara memanfaatkan. Jadi mana nih yang dipakai ya? Menggunakan, memanfaatkan, atau apa nih? Jadi tinggal kita pilih aja sama riset, kira-kira orang tuh ngetiknya bakal pakai apa gitu ya. Bukan berarti semakin pendek kata berarti kata itu yang dipakai, enggak gitu juga. Teman bisa mencari hal tersebut sebenarnya di Google. Kira-kira orang tuh lebih banyak kan pakai kata menggunakan, memakai, atau memanfaatkan. Nah terus yang ketiga, kira-kira seperti apa tampilan halaman yang akan kita cari. Misalnya apakah pengennya gambar, ataukah pengennya video, ataukah pengennya hasil teks, atau poin-poin, listicle, atau apa. Jadi itu tinggal disesuaikan dengan apa yang kira-kira kita tuh pengen keluar hasil tuh kayak gini. Nah ini ada beberapa tahapan keyword research. Kalau teman-teman mungkin pakai tools, ini bisa pakai SEMrush. SEMrush ini kalian bisa pakai free trialnya, tinggal sign up aja di SEMrush. Nah intinya kalau udah bisa pakai, atau pakai yang gratis juga ada kok, tahu bersuggest gitu, tapi memang terbatas kalau mau yang cari database banyak ya harus bayar. Tapi intinya gini ya, tahapan kalau kalian mau keyword research ada beberapa. Yang penting kenalin dulu core bisnisnya. Bisnis kita tuh bergerak di bidang apa? Kira-kira kalau kita udah tahu, oh ya ternyata bisnis kita misalnya pengiriman uang. Oh ya udah, berarti core bisnis kita pengiriman uang, maka kata kunci kita harus terkait dengan pengiriman uang, transfer, kirim uang, registrasi, keuangan, finansial, wallet, dan sebagainya. Jadi udah tahu nih kurang lebih dari core bisnis kita apa aja nih yang bakal kita garap. Terus cari tahu apa yang sering dicari calon pelanggan atau pengunjung di Google. Misalnya kalian usaha finansial terus ingin mencari sesuatu di Google. Nah kira-kira nih orang tuh nyari apa? Misalkan mau ngirim uang ke Hong Kong gitu. Orang kalau nyari atau ngirim uang ke Hong Kong, dia bakal ngetik apa ya di Google? Apakah cara kirim uang ke Hong Kong, atau transfer uang ke Hong Kong, atau platform kirim uang ke Hong Kong, atau aplikasi kirim uang ke Hong Kong? Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu itu. Kalau udah tahu yang sering dicari di Google, ya udah kita pakai itu berarti. Terus kalau kalian ada mau explore juga, kalian juga bisa identifikasi tuh hal-hal menarik yang bisa membuat orang tertarik supaya dia tuh masuk ke website kita gitu. Kalau misalnya ada hal menarik kayak misalkan apakah possible buat kita nambahin fitur misalnya, atau misalnya kita punya, misalnya kalau misalnya kita bikin sebuah halaman website atau sebuah artikel, misalnya kita bikin artikel tentang finansial, apakah possible kita nambahin hal menarik kayak fitur kalkulator misalnya, atau penghitung currency, penghitung mata uang, converter, kayak gitu-gitulah. Jadi gimana caranya supaya ada hal-hal yang bisa kita tambahkan. Terus kalau menggali potensial keyword atau intent keyword itu bisa dibilang ini hal yang harus kalian explore dan learning by doing, nggak bisa langsung di awal juga kalau kalian melakukan keyword research ya. Misalnya potensial keyword yang sebenarnya kita harus tahu nih, intent keyword tuh kira-kira kurang lebih ini orang kalau mencari sesuatu di internet dia tuh bakal ngapain misalnya. Kalau intent tuh bisa aja kalian cuma sekedar ngasih informasi, atau misalnya kalian sekedar dari sisi komersial, misalnya kalian menawarkan sesuatu, atau misalkan navigasi gitu, kalian cuma mengarahkan gitu, tapi kalian tidak menyediakan servisnya misalnya. Nah itu namanya intent. Kalau potensial ya jelas potensial keyword itu biasanya akan muncul setelah kalian mengoptimalkan satu kata kunci misalnya. Kira-kira dari satu kata kunci ini ada potensial keyword apa lagi ya yang bisa kita optimalkan dari sisi konten ataupun dari sisi landing page, sehingga seluruh konten yang atau halaman website yang kita optimalkan itu bekerja secara maksimal bersamaan. Nah buat
daftar keyword ini yang tadi kita bahas di awal, kalian harus punya bank keyword based on kategori yang mau kalian incer. Misalnya kalau finansial apa aja dibagi lagi nih. Misalnya wallet tuh keyword tentang ini, wallet. Terus banking tuh tentang ini. Terus tentang peer to peer tentang ini. Atau investasi gini, cara investasi dengan ini kayak gitu. Jadi banknya tuh ada, jadi kalian bisa pakai itu sebagai acuan kalau kalian mau mendevelop konten. Terus menggali seed keyword nih, seed keyword adalah keyword yang berisi topik utama, contohnya wisata, tanaman hias, atau digital marketing. Jadi dilihat nih turunannya, misalnya tanaman hias tuh ada apa lagi nih, misalnya jual tanaman hias, atau tanaman hias daun, tanaman hias gantung, tanaman hias bunga, tanaman hias indoor, tanaman hias outdoor. Jadi kalau udah nemu keyword utamanya, nanti seed keywordnya dia akan ngikutin gitu, karena nggak mungkin kalian cuma menulis tentang keyword utamanya aja tanpa membahas turunan-turunan. Nah itu tuh hal-hal yang penting. Nah di sini teman-teman bisa menggunakan Ahrefs keyword generator. Kalau kalian memang udah pernah install atau sama sekali nggak ngerti, tinggal install aja Ahrefs keyword generatornya. Teman-teman di materi. Terus menggali seed keyword nih, seed keyword adalah keyword yang berisi topik utama, contohnya wisata, tanaman hias, atau digital marketing. Jadi dilihat nih turunannya, misalnya tanaman hias tuh ada apa lagi nih, misalnya jual tanaman hias, atau tanaman hias daun, tanaman hias gantung, tanaman hias bunga, tanaman hias indoor, tanaman hias outdoor. Jadi kalau udah nemu keyword utamanya, nanti seed keywordnya dia akan ngikutin gitu, karena nggak mungkin kalian cuma menulis tentang keyword utamanya aja tanpa membahas turunan-turunan. Nah itu tuh hal-hal yang penting. Nah di sini teman-teman bisa menggunakan Ahrefs keyword generator. Kalau kalian memang udah pernah install atau sama sekali nggak ngerti, tinggal install aja Ahrefs keyword generatornya. Teman-teman di materi bisa langsung klik aja nih si Ahrefs keyword generator, karena ini gratis tanpa kalian harus sign up. Ini bisa kalian sesuaikan sih dengan negaranya. Ya teman-teman, tanaman hias. Kalau kalian mau cari inspirasi, tinggal sebenarnya disesuaikan aja. Nah ini udah keluar nih, aglonema, macam-macam tanaman hias. Ini kalian find aja. Tanaman hias. Ini semuanya akan ada kandungan kata-kata tanaman hias. Gitu. Oke, lanjut. Jangan lupa lakukan analisa keyword kompetitor. Ini penting banget nih kalau teman-teman punya niche yang sama di Google, kategorinya sama, keywordnya yang ditargetkan tuh bisa di search di Ubersuggest. Teman-teman tinggal sign up aja by account Google, terus tinggal masukkan keyword by traffic. Nanti dia akan keluar tuh, masukin URL-nya, nanti keluar kira-kira keyword apa aja yang dia menangin. Terus dari kalian tinggal pilih dari negara mana location-nya, ID, English, atau Malaysia atau mana. Terus lihat search volume-nya, position-nya, sama estimation visit-nya gitu, sama SEO difficulty-nya. Kalau merah berarti emang ini susah banget tuh untuk dilawan si website-websitenya ini gitu. Nah intinya dari sini bisa memudahkan kalian banget nih kalau kalian ingin melakukan penganalisaan dari sisi kompetitor gitu, karena ini penting banget untuk dilakukan. Terus yang penting juga ini adalah carilah keyword potensial dengan tools, terus cari seed keyword di Google dan tools lainnya, lihat juga fitur autocomplete dan penulisan terkait. Nah biasanya autocomplete tuh ada yang ketika kalian mengetikkan sesuatu, misalkan cara merawat apa nih, banyak tuh nanti keluar gitu. Kalau penulisan terkait biasanya dia ada di bawah, bagian bawah, setelah 10 hasilnya keluar, 10 hasil yang ada di result page. Kita bahas tadi ya, ada search engine result page, di bawahnya biasanya ada penelusuran terkait yang di mana di situ akan ada keywordnya gitu, yang di bold ya, berbunga, kapan waktu bunga berbunga, jadi kelihatan lah semuanya. Tinggal pilih, ini gratis ya, kalian tinggal gunakan aja Google-nya. Google akan mencari sesuai apa yang banyak orang cari di mesin pencari gitu, jadi kalian gak usah heran. Terus tools untuk riset keyword ini kalian bisa pakai extension keyword everywhere, extensionnya Ahrefs. Kalian tinggal install aja, kayak kalian install plugin lah ya, add-on apapun di browser.
Nanti di sini akan ada tuh reksadana, misalnya reksadana ya, investasi reksadana yang keluar apa, nanti di sebelah kanannya ada keyword ideas-nya, reksadana BCA, reksadana adalah, jenis reksadana, cara investasi reksadana dan sebagainya dan sebagainya. Semua akan keluar di sebelah kanan. Terus ya ini tools untuk riset keyword juga Google Ads, terutama di bagian keyword planner. Kalau kalian punya Google Keyword Planner ini enak banget, kalian bisa manfaatkan karena ini gratis. Kalian bisa lihat ini ya matriksnya gitu. Keywordnya apa, average monthly searches-nya berapa, perubahan dalam 3 bulan terakhir apa, perubahan dalam 1 tahun terakhir apa, competition-nya seperti apa. Terus kalian juga bisa lihat di sini ya, kira-kira kalau kalian mau memanfaatkan search engine marketing atau Google Ads, itu angkanya atau harganya kurang lebih berapa harga. Nah ini bisa dilihat ya, tapi kalau mau ngecek search volume-nya aja, it's okay, nggak masalah, tinggal cek di keyword planner-nya aja itu mungkin. Nah kalau kalian mau cek juga nih di Google Trend, ini ada nih Google Trend. Cuma Google Trend itu biasanya dipakai untuk news biasanya. Kalian mau bikin topik apa ya yang hari ini lagi rame gitu misalnya. Tapi hanya sekadar itu aja karena dia tidak terlalu menampilkan angka yang jelas kayak search volume, average search volume dalam 1 bulan, 3 bulan. Tapi ini cuma sekadar topik yang lagi rame dalam misalnya 1 hari, 7 hari gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk website yang long term dan bukan news media ya, biasanya Google Trend tuh nggak terlalu dipakai. Tapi ini oke karena gratis dan kalian bisa pakai kapanpun sesuai dengan kebutuhan kalian dari sisi topical atau pemilihan topik kalau kalian ingin membuat sesuatu konten ataupun artikel. Nah ini Uber Suggest juga yang bisa kurang lebih kalian cuma modal akun Gmail saja udah bisa pakai aksesnya, walaupun nggak semuanya dibuka ya, kalau mau semuanya dibuka pasti harus subscribe. Tapi ini untuk yang gratis ini worth to try kalau kalian sign up gitu. Terus pakai fitur-fiturnya karena di sini kelihatan. Sebenarnya ini tuh Uber Suggest kayak Google Keyword Planner sih, mirip-mirip lah ya dari sisi fiturnya. Yang bisa dipakai dan tampilan juga sebenarnya mirip-mirip. Nah, keyword intent yang harus kalian perhatikan nih, misalnya tadi ada informasional, navigasional, komersial, dan transaksional. Nih di sini kelihatannya bahwa misalnya informasional itu kayak ya udah pengunjung tuh cari informasi tentang topik, misalnya tempat wisata Jogja gitu, tempat wisata di daerah mana. Navigasional tuh dia tuh udah tahu, tapi dia pengen tahu kira-kira itu lewat mana aja ya, misalnya lokasi Candi Prambanan atau hotel terdekat di daerah Prambanan gitu. Kalau komersial misalnya review hotel, review ini, review itu gitu. Jadi ketahuan. Kalau transaksional tuh udah mulai terkait dengan transaksi kayak booking hotel, pesan tiket, barang, barang murah, sepeda murah, barang jual sepeda Jogja gitu. Jadi itu semua terkait dengan transaksional. Nah, kalau long tail keyword ada short keyword, short tail keyword dan long tail keyword. Ini kalau lihat panjang keyword bisa dilihat ya, di sini ada short, mid, and long. Jadi di sini kompetisinya terlalu tinggi kalau kalian cuma memanfaatkan short tail. That's why kalian harus explore untuk gunakan mid tail keyword dan long tail keyword. Misalnya di sini buku. Gimana caranya kalian cuma bisa menang buku, itu susah banget kan? Bagi kalian misalnya website baru atau misalnya kalian bukan penerbit, sulit biasanya. Terus mid tail keyword rekomendasi buku, long tailnya rekomendasi buku novel. Jadi konversinya itu akan makin tinggi karena makin spesifik, tapi kompetisinya dia nggak terlalu besar gitu. Nah sedangkan sebaliknya semakin tinggi ini terlalu generik, itu akan sangat sulit dan konversinya akan semakin rendah. Karena siapa sih yang mau beli buku terus ngetiknya cuma buku gitu, mau beli buku cari Google buku gitu, apa yang mau dibeli buku gitu ya, jadi tidak relevan. Makanya disarankan pakai long tail keyword. Nah buat daftar keyword dulu nih teman-teman, keyword, intent, volume, traffic potential, keyword difficulty, dan relevansi. Ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Kata kunci yang akan kita target udah jelas, intent yang tadi kita bahas ya, masing-masing keyword tuh intentnya apa. Search volume itu adalah jumlah pencariannya, traffic potential itu adalah estimate-nya, estimasi itu jumlah traffic potential yang bisa kita ambil.
kalau keyword difficulty-nya tuh ke sesulit apa nih kata kunci gitu, persaingannya keras atau tidak. Relevansi adalah seberapa relevan keyword dengan tujuan website. Nah ini contoh keyword planning, misalnya ini tadi buku, ada buku novel, buku klasik, search volume-nya berapa, assume CTR-nya berapa, dan traffic potensialnya berapa. Ini bisa kalian pakai kalau kalian ingin melakukan riset keyword menggunakan tabel ini. Kurang lebih tabelnya kayak gini ya, ini keyword set keywordnya apa, search volume itu berapa sih, lalu sheet keyword plus add-on-nya, tambahan mid atau long tail keyword-nya berapa, search volume-nya berapa. Ini yang paling standar sih, bisa teman-teman hitung. Nah, itu tadi materi video kali ini. Semoga teman-teman bisa langsung praktek untuk riset keyword, terutama yaitu lumayan hal yang kompleks dan bisa dilakukan. Dan sampai bertemu di video e-learning My Skill berikutnya. Terima kasih, bye.